Bahasa Perjanjian Lama saya tidak membahas itu, dan di sini merupakan kedatangan Yesus yang pertama, yaitu ketika dia lahir, hidup, kemudian mati, bangkit, naik ke surga, maka terjadilah gereja. Dan gereja itu diawali dengan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Itu yang menimbulkan permasalahan istilah ya. Apakah Roh Kudus turun di hari Pentakosta atau Roh Kudus turun itu maka terjadi Pentakosta? Itu yang mana itu? Hari Raya Pentakosta sungguhnya sudah ada sebelum Yesus ada. Sama dengan Paskah, itu sudah ada hari Raya Paskah sebelum Yesus ada Paskah. Nah, jadi kita sekarang adalah di zaman gereja ini. Kisah Rasul-Rasul pasal 2 menjelaskan mengenai terjadinya gereja. Wahyu 2 sampai dengan 3 itu bicara mengenai 7 jemaat. Ya, 7 jemaat yang ada di sana menunjuk kepada perwakilan gereja-gereja lokal. Dan kita tahu bahwa di Alkitab ada 2 macam gereja, gereja universal dan gereja lokal. Gereja universal menunjuk kepada gereja di seluruh umat di dunia dan Yesus sebagai kepala gereja. Itu akan terekspresi di gereja lokal dengan bentuk dan macam apapun juga. Menurut catatan kira-kira ada 30.000 macam gereja di dunia ini. Itu banyak sekali. Nah, pada saat gereja berakhir, maka akan ada semacam pengangkatan, yaitu rapture, di mana orang yang masih hidup akan diubahkan, diangkat, kemudian yang mati akan dibangkitkan, demikian juga akan diubahkan tubuh jasmaninya sebagai tubuh kekekalan. Ketika rapture, yaitu pengangkatan gereja, maka akan ada tahta pengadilan Kristus yang dijelaskan dalam kitab Roma pasal 14 itu. Sedangkan dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 15 bicara mengenai pembangunan. Entahlah orang membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering atau jerami, kemudian akan diuji dengan api. Yang emas, perak, batu permata akan tetap tinggal, kemudian kayu, rumput, kering, jerami akan punah. Nah, Bapak-bapak, disinilah sesungguhnya merupakan hasil daripada kegiatan pelayanan kita yang disebut kemudian sebagai mahkota atau pahala. Dan inilah yang kita cari. Inilah yang kita usahakan. Dan itu merupakan hasil daripada kehidupan kita. Orang yang sakit, jangankan bekerja, makan pun tidak enak. Tapi orang yang sehat akan bekerja, makan pun lahap sekali. Ini sama. Gereja yang sehat akan menghasilkan buah-buah. Sama juga, hamba Tuhan yang sehat akan menghasilkan pahala dan mahkota. Jadi pahala mahkota merupakan hasil, bukan merupakan tujuan. Jadi kalau gereja sehat, hamba Tuhan sehat, akan ada mahkota pahala. Dan saya pernah menyinggung waktu lalu, ada mahkota abadi, mahkota kemekahan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Itu merupakan mahkota-mahkota yang disiapkan kepada siapa yang berhak. Kalau menurut 1 Korintus tadi, tidak semua
pelayanan kita mempunyai nilai. Karena nanti diuji dengan api. Oleh karena itulah motivasi akan menentukan nilai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, ketika gereja diangkat, orang yang tidak percaya masuk ke dalam tribulasi. Ketika masuk dalam tribulasi, maka ada pernikahan anak domba. Itu yang dijelaskan juga di dalam kitab Efesus pasal 5 menjelaskan mengenai suami istri, itu menggambarkan bagaimana pengorbanan Kristus terhadap gerejanya di situ. Nah, Bapak-bapak, dalam masa tribulasi ini, sesungguhnya mesti ditambahkan ayat-ayat dari Daniel 9, 24-27, 2 Tesalonika 2, ayat 1-8. Dalam Daniel menjelaskan ada 7 masa. 7 masa dibagi menjadi 2. Ini masa yang pertama 3,5 tahun menjelaskan berkenaan dengan kemunafikan antikristus, nabi-nabi palsu, menunjukkan, menjelaskan kehidupan yang seolah-olah baik dan bisa dicontoh dan menjadikan kehidupan sedemikian kelihatan bahagia. Tetapi dalam 3,5 tahun kemudian, ya, akan menunjukkan keasliannya sehingga orang-orang sangat teraniaya. Dari itulah masa tribulasi, dalam bahasa yang dipakai di dalam ayat-ayat ini adalah menunjukkan bahwa itu belum pernah terjadi. Jadi penderitaan, kesusahan besar yang belum pernah terjadi, maka itulah yang disebut masa aniaya atau masa siksaan besar daripada nabi-nabi palsu. Maka orang-orang yang tidak percaya banyak yang meninggal, tetapi ada juga yang kemudian percaya kepada Kristus. Ketika Kristus datang yang kedua kali, ini hati-hati. Rapture bukan kedatangan Yesus kedua kali. Ya, pengangkatan gereja bukan. Tapi kedatangan Yesus kedua kali ialah turun ke dalam dunia yang kemudian menjadi raja. Dalam kitab Wahyu ini dijelaskan bahwa Yesus adalah raja. 1000 tahun dalam kitab Yesaya pasal 11 memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan singa, domba, ular beludak, main-main dengan anak-anak. Jadi pada waktu Yesus turun, maka ada pengadilan kambing domba, perang Armageddon. Ini perang besar. Ya. Kalau Anda membaca itu di Megiddo, atau itu merupakan suatu lembah yang mengerikan. Tentunya ada peperangan besar. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun, setan diikat, jadi tidak berdaya, dan di sini menggenapi akan diri Yesus sebagai raja. Yesus raja imam. Tuhan sudah dibuktikan di sini. Jadi itu dalam ayat-ayat ini memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan kerajaan 1000 tahun itu. Mungkin coba ini ada ayat yang sangat kurang baik terjemahan di Alkitab terbitan lain, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Ya, saya coba membaca ya, itu Anda perhatikan karena di sini ada timbul seringkali penafsiran, lalu orang berkata kita juga raja, demikian bunyinya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi,
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Itu yang terjemahan kita ya. Dan ini ada orang yang tidak membaca bahasa aslinya, timbul permasalahan karena dia menganggap sebagai raja-raja kecil, ya, bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kalau melihat konteksnya sebagai raja bersama-sama dengan Kristus, di situ sesungguhnya bahasa aslinya menunjuk kepada akan memerintah, yaitu bahasa aslinya menunjuk kepada Basileia, ya, kerajaan pemerintahan. Jadi bukan menjadi raja-raja kecil. Ya, itu berbeda, tetapi bersama Yesus akan memerintah. Jadi di sini timbul berbagai argumentasi berkenaan dengan bagaimana kalau yang turun dari atas ini kan sudah tubuh baru. Bagaimana orang yang masuk dari penganiayaan masih hidup? Nah, itu berbagai perdebatan terjadi. Ada yang mengatakan, ya, yang masih hidup orang masih bisa berbuat dosa, masih bisa anak beranak. Tetapi dosa itu ketika dilakukan langsung ada kebinasaan. Dijelaskannya begitu. Nah, pada akhir 1000 tahun, setan dilepas, maka ada pengadilan tahta putih. Ini pengadilan yang menjelaskan berkenaan dengan bagaimana kehancuran dunia yang dilebur dengan api. Kalau bahasa orang dunia digulung, dunianya digulung seperti tika, tetapi dalam Alkitab kita 2 Petrus itu menjelaskan bahwa dunia ini akan dihancurkan dengan api. Jadi apa yang kita dapatkan dari dunia, sandang pangan papan, memang itulah yang tidak dibawa. Itu sebabnya kita perlu peduli dengan mahkota dan pahala. Nah, saya mengingat di sini, sebelum masuk ke sini, karena apa? Bagaimana mahkota pahala terjadi, ini pembangunan, lalu dalam kitab Tesalonika ini, pasal 4 ayat 13-18, ada 2 istilah. 2 istilah di dalam ayat 14, itu istilah meninggal dalam Yesus. Sedangkan ayat 16, mati dalam Kristus. Nah, Bapak-bapak, ada perbedaan. Yang meninggal dalam Kristus tidak punya mahkota pahala. Contohnya, yaitu pencuri kanan kiri Yesus, yang satunya memberontak tidak mengakui Yesus, yang satunya percaya, dan Yesus berkata, hari ini kamu bersama aku masuk di dalam kerajaanku. Artinya apa? Wah, enak bener ya. Sepanjang umurnya hidupnya jahat-jahat, tidak baik, mau mati percaya Yesus masuk surga, enak. Tapi jangan lupa, dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat. Mungkin dia punya kapling, tapi kaplingnya belum jadi kali ya. Apalagi punya mahkota pahala. Nah, Bapak-bapak, inilah yang membuat semacam dorongan. Jadi kalau kita bagi Kristus, ya, meninggal dalam Yesus, Yesus kan juru selamat. Kalau Kristus itu yang diurapi, yang artinya di situ berbicara mengenai kehidupannya, pengorbanannya, salib, dan sebagainya. Jadi itulah dia yang berhak menerima. Kita bahagia punya HR dalam dunia, tapi itu sesungguhnya
untuk melengkapi kita supaya kita dapat di sini. Ya. Karena nanti dalam pengadilan tata putih kembali nama kita dan semua perbuatan kita dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan. Dan dunia yang dihancurkan, maka akan ada pemisahan. Yang satu di tempat abadi, ini berasal dari sini, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, Yerusalem baru, tiada tangis, tiada susah, tiada sedih, bahagia sejahtera untuk selama-lamanya. Sedangkan yang tidak percaya masuk ke dalam lautan api, yaitu setan dan para pengikutnya. Dan ini merupakan penderitaan yang kekal. Dalam keyakinan Islam dikatakan manrobuka. Artinya manrobuka, apa oleh-olehmu dalam dunia, dari dunia. Jadi kalau nggak dapat dikentes, digebuk, mati kecil-kecil seperti belalang, lalu dikumpulkan lagi, ditanya. Ya. Tapi dalam Alkitab itu adalah menunjuk kepada lautan api. Api korek saja sudah menjadikan kita kepanasan sakit, apalagi lautan api. Sangat mengerikan. Nah, Bapak-bapak, inilah seharusnya menjadi motivasi ya, dorongan buat kita sebagai hamba Tuhan dan juga kepada jemaat semestinya mereka melihat kalender ini ya, kalender ini, dan ketika COVID-19 dan sebagainya terjadi boleh, tapi apakah itu merupakan bagian kita untuk mengakhiri hidup yang baik dan kita memberi mahkota pahala, atau kita tidak mendapat apa-apa? Karena tidak semua pelayanan, kegiatan, pengorbanan, perjuangan kita itu mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Jadi karena itulah Tuhan mengajarkan kalau memberi tangan kanan, hendaknya tidak tangan kiri, artinya biarlah hanya Tuhan saja yang menyaksikan, melihatnya. Karena itulah Bapak-bapak, kita akan hidup dan kita tidak tahu sampai kapan, tetapi inilah kalender yang sangat nyata. Memang ini ada perdebatan sebab ada 3 kelompok eskatologi ya. Saya mempercayai ini karena ini berdasarkan data dan fakta kitab suci. Sedangkan kelompok yang lain ini disebut primil. Kelompok yang lain menyebut amil, milenium. Jadi yang amil itu tidak mempercayai kerajaan 1000 tahun. Ya, sekarang ini sudah amil, sudah milenium. Dan ini tidak masuk akal karena setan masih berkuasa. Sedangkan kerajaan milenium artinya Yesus sebagai penguasa. Padahal sekarang ini setan masih juga ya menguasai di dunia ini. Bahkan menteri-menteri Kristen pun masuk penjara karena korupsi. Ya. Nah, kelompok yang lain disebut posmil. Posmil artinya orang masuk tribulasi lalu langsung kepada kerajaan 1000 tahun. Sedangkan primil tidak masuk tribulasi. Ya. Jadi tidak masuk dalam penderitaan. Ya. Saya senang karena ada rapture. Dan Alkitab mengatakan itu. Kita akan diangkat dalam pemahaman ini. Ya, pemahaman ini. Nah, oleh karena itulah Bapak-bapak, saya meyakini berdasarkan data dan fakta dari kitab suci, kebenaran ini merupakan kebenaran yang solid ya, yang kita bisa pegang teguh karena dasarnya suatu kebenaran yang ditunjukkan dalam Alkitab sebagai satu-satunya pedoman dan praktek kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan.
Saya rasa demikian singkat, walaupun ini harus diajar satu semester. Tapi ini merupakan garis besar yang saya tempel di tempat tidur saya supaya saya selalu mengingat akan ini, peristiwa ini, karena ini kita tidak tahu kapan rapture terjadi, ya, bagaimana akan terjadi dan sebagainya, ya. Dan tanda-tanda sudah membuktikan semuanya kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu maka kita perlu bersiap diri supaya yang kita perjuangkan, kita lakukan, kita layani, kita korbankan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi kita memiliki mahkota pahala ketika masuk di dalam keabadian, kita menjadi bagian bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian Bapak-Bapak, ulasan singkat. Kalau ada tambahan, silahkan. Senang. Ya, Baik. kalau ada yang mau bertanya, yang mau menambahkan, karena Selasa depan kita ujian. Ya, saya mau tanya. Jadi kalau yang di rapture itu belum betul-betul 100% bebas daripada baru sampai di akhir gitu Pak, atau yang di rapture ini sudah mencapai satu arti. Kan kalau kita lihat sekarang, kalau kita dalam upacara ada kematian, kan dibilang mereka sudah tidak ada no more sickness, no more sorrow, ya semua gitu kan. Nah, seperti ini yang diangkat rapture itu bagaimana situasinya di surga ini? Ya, rapture memang di dalam Alkitab itu yang kita kadang-kadang ada apa itu jumbuh itu ya, apa jumbuh itu seling surup yang karena pernyataan surga kita belum pada kekekalannya, keabadian, tetapi dikatakan ini seperti tidur. Daniel mengatakan seperti tidur. Ya, jadi di antara terminal sementara, terminal antara dalam kekekalan, karena nanti pada waktu rapture kan masih dalam kerajaan 1000 tahun, belum akhir. Ya, makanya ya kita mengkhotbahkan sudah masuk surga dan itu bisa dibenarkan, tetapi itu surga antara, suasana surga. Ya. Jadi tetapi belum dalam suatu Yerusalem baru kekekalan yang di sini. Ya. Karena siapa yang percaya Yesus hidup kekal itu tidak hanya menunjuk kepada lamanya, tetapi kualitas kehidupan yang kaya bersama Tuhan. Itu penjelasannya. Jadi ketika kita mengkhotbahkan orang yang mati sekarang masuk surga, sama dengan Yesus kan berkata kepada pencuri, hari ini kamu masuk surga bersamaku dalam kerajaanku. Begitu Pak, kira-kira. Dan satu hal lagi, berarti kita semua kalau sampai sudah di rapture pun akan turun kembali ke bumi ya. Kerajaan 1000 tahun Pak. Iya. Jadi di sini kan pernikahan anak domba. Jadi Yesus dengan gereja kan, gereja sebagai mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ya. Dan pada saat pesta di sini, maka di sini ada tribulasi kan, tribulasi. Bagaimana keadaan di sini? Ya ini nggak tahu Pak. Saya harus jujur juga nggak tahu kayak apa. Kayak apa, tetapi itu dijelaskan ada sukacita dan sebagainya bersama-sama, mungkin bulan madu dengan Yesus atau apa ya dan sebagainya. Baru kemudian kedatangan Yesus kedua kali, Yesus menggenapi sebagai raja yang kekal, ya, yang kekal. Ya satu lagi Pak, berarti kalau di situ kedatangan kedua kali apa ketiga kali Pak? Kedua kali mungkin waktu rapture atau ketiga kali jadi. Rapture belum datang Pak. Yesus belum datang ke dalam dunia, hanya gereja terangkat. Ya, itu bedanya. Hanya di awan-awan saja nggak datang.
Ya, diangkat. Jadi belum. Itu sebabnya ketika kita, sorry ini gimana? Ya, ketika kita berdoa kadang-kadang sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tidak salah berkata begitu, ya, karena kita sudah mengasumsikan kita berada di sini. Ya. Tetapi secara kebenaran kedatangan Yesus kedua kalinya di sini, bukan di sini. Rapture Yesus bukan datang, tetapi gereja diangkat di awang-awang. Ya. Kalau dari GPDI biasanya berbeda. Memang ada rapture sebelum tribulasi. Tapi rapture-nya itu Yesus belum datang kembali. Tetapi umat-umat Tuhan yang sudah penuh Roh Kudus itu disingkirkan istilahnya. Jadi masih ada di dalam dunia. Kalau di dalam kitab Wahyu itu yang di padang gurun. Jadi itu akan ditaruh nggak tahu di mana, dilindungi selama masa tribulasi. Dan itu bukan 1 Tesalonika 4. Karena 1 Tesalonika 4 itu memang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan posisinya bukan Pak, pengangkatan itu, pengangkatan Pak. Kalau kita istilahnya bukan pengangkatan. Jadi pengangkatan itu nanti kalau pas Yesus datang kedua kali, orang-orang yang mati bangkit. Nah itu setelah penganiayaan. Nah sehingga kalau di dalam 1 Tesalonika 4 itu contohnya dikatakan bahwa sebab ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi Tuhan itu kedatangannya kedua kali hanya satu kali, dan dia hanya turun, dia tidak lalu menunggu di awan-awan selama 3,5 tahun atau selama ada yang menafsirkan 7 tahun. Jadi rapture itu betul, tetapi rapture bukan pengangkatan, tetapi disingkirkan ke suatu tempat di mana mata ular itu tidak dapat menjangkau selama 3,5 tahun. Nah, kemudian pada waktu tribulasi itu selesai, Yesus datang kedua kali, dan disitulah maka kebangkitan orang-orang percaya itu terjadi dan mereka diangkat ke sorga. Ya. Kerajaan 1000 tahunnya di mana Pak? Oh sama di situ. Jadi kerajaan 1000 tahun setelah Yesus datang kedua kali. Itu sama, kerajaan 1000 tahunnya sama. Tetapi bedanya rapture-nya ini. Ya. Jadi dalam pemahaman Bapak itu aliran disebut premill, amil atau postmill? Oh sama dengan ini, sama. Premill ya? Premill berarti apa tadi saya lupa. Sebelum 1000 tahun. Kedatangan sebelum 1000 tahun? Ya, sama. Sama, hanya beda di sekitar rapture ini. Jadi dia bukan kedatangan Yesus, Yesus belum datang, dan bukan 1 Tesalonika 4, karena 1 Tesalonika 4 itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali setelah tribulasi. Tetapi gereja tetap disingkirkan. Dan jadi belum ada tahta pengadilan Kristus, belum ada. Kapan tahta pengadilan Kristusnya Pak? Pengadilan Kristusnya itu setelah bangkit, setelah Yesus setelah Yesus datang kedua kali.
Lalu kapan pernikahan anak domba, Pak? Pernikahan anak domba, tunggu sebentar. Ya. Setelah antikris, Pak. Jadi antikris di sini, tribulasi ini, Pak. Lewat, Pak. Setelah Yesus datang kembali kedua kali, itu terjadi pernikahan anak domba. Jadi bersamaan dengan kerajaan 1000 tahun. Sebelumnya. Saya Jadi di kurang paham di situnya, Pak. ya, oke. Tapi istri saya bilang sebelum 1000 tahun. Tetapi setelah Yesus datang setelah Yesus datang kembali. Oke. Jadi, tapi pemahamannya primil, Pak ya? Ya. Ya mungkin penempatannya yang berbeda, tapi primil. Sama itu. Banyak yang salah berdoa itu Pak, kalau gitu Pak. Menanti kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan permai. Kan banyak doa seperti itu kan. Ya kan, kami menantikan kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Itu doa yang banyak dilafalkan pada saat itu. Jadi terminologinya itu kurang tepat berarti kan, kalau bilang Yesus kedatangan dua kali menjemput. Saya rasa itu juga tepat juga. Memang kita mengalami kelepasannya pada waktu Yesus datang kembali. Pada waktu kita disingkirkan, itu kita masih dalam tubuh jasmani kita yang seperti ini, yang terbatas. Tapi pada waktu Yesus datang kembali kedua kali, maka selain orang mati yang percaya itu dibangkitkan, tetapi juga tubuh kita saat itu juga dirubah menjadi tubuh yang tidak akan mati lagi. Itu menjadi bendel, Pak. Jadi di sini dan di sini ini merupakan sesuatu kesatuan ya. Betul. Ya, satu kesatuan. Jadi pengangkatan dan kemudian kedatangannya kedua kali merupakan suatu kesatuan. Iya. Dan tidak salah, Pak, itu. Oke. Ya. Pastor ini boleh nambah? Silakan. Shalom. Ya. Untuk eskatologi itu memang sangat menarik ya, karena kan dari persepsi atau perspektif yang memang berbeda-beda ya. Tapi memang kembali kepada kebenaran ya, untuk kita melihat ya, apa yang dipaparkan. Kebetulan memang saya lagi studi 15 tahun tentang ini ya. Tapi memang saya lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Pastor Stoyo itu memang kalau saya memang 100% saya setuju ya. Karena kan memang harus dilihat dari base kebenaran ya. Memang ada yang memang merupakan suatu prediksi ya. Ini kan banyak sekali yang memprediksi atau katakanlah perkiraan atau melihat ini pewahyuan ini memang kadang-kadang nggak jelas ya. Tapi memang kalau kita melihat apa yang menjadi pemaparan ya, saya melihat bahwa bagi kita orang percaya memang yang sungguh-sungguh ya, yang memang hidup di dalam Tuhan ya, melayani Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa upah aja punya dosa ya, apalagi kita kan begitu. Tapi kan for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life ya. Jadi memang gereja, saya percaya bahwa kita yang di dalam Tuhan seperti yang kita dengar tadi, kita itu akan mengalami rapture ya. Jadi kita tidak akan ada di dalam tribulation ya, bagi orang yang memang sungguh-sungguh. Tapi memang bicara rapture itu kan sebenarnya itu our blessed hope ya, atau snatching away from the church ya. Tapi memang kalau kita yang sudah ya, kita semua yang mengalami rapture pasti akan menjadi tubuh kemuliaan ya toh. Tentunya bagi orang yang tidak mengalami rapture itu akan mengalami namanya itu ada dalam tribulation ya. Kalau dia terus mempertahankan iman ya tentu diselamatkan. Tapi
tubuh kemuliaannya itu tidak diubahkan. Jadi dia tidak mengalami tubuh kemuliaan. Sehingga mungkin ini ya, kalau ada yang salah ya tolong diperbaiki. Dia masuk pada kerajaan 1000 tahun ya, tetapi dia itu tidak mengalami tubuh kemuliaan. Yang mengalami tubuh kemuliaan adalah orang yang mengalami pengangkatan. Kan begitu ya. Yang seperti pastor juga tadi bilang, Pastor Sutoyo, bahwa kita bukan menjadi raja, tapi kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, di 1000 tahun damai ya, milenium ya. Tentunya orang-orang yang, bagi mereka yang tidak mengalami tubuh kemuliaan, mereka itu akan beranak cucu. Tetapi bagi kita yang sudah mengalami tubuh kemuliaan, kita tidak akan lagi beranak cucu, tapi kita memerintah. Kita ini tubuh kemuliaan kita adalah luar biasa sekali ya. Tetapi mereka yang mengalami tribulation, mereka yang bertahan ya imannya karena tidak mengalami pengangkatan ya. Jadi ya mungkin ini yang diceritakan di dalam Yesaya ya, yang kita baca kalau kita baca ya. Tapi memang sangat menarik sekali ya. Tapi saya percaya bahwa Wahyu 20 berkata 15, if your name is not written in books of life, you're gonna catch like on fire. Jadi kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan, ya udah. Jadi kita akan dilemparkan di lautan api. Jadi saya pikir ya ini kan perspektif ya. Tetapi saya sangat setuju sekali dengan Pak Sutoyo bahwa kita ya akan mengalami rapture, setelah itu tribulation, setelah itu kita yang sudah mengalami rapture itu akan memerintah bersama dengan Tuhan di 1000 tahun damai. Itu aja yang saya bisa saya bisa tambahkan ya. Saya setuju dengan apa yang menjadi pemaparan dari Pak Sutoyo ya, karena itu memang harus dilihat selalu based dengan Alkitab. Kita bisa punya perspektif, tetapi harus berdasarkan kebenaran, karena kebenaran itu menjadi suatu tolak ukur kita ya, bahkan menjadi yang akan memerdekakan kita. Kalau memang ada bermacam-macam penafsiran ya, memang kadang-kadang ya membingungkan kita, tetapi kita sebagai orang percaya sih ya nggak bingung ya. Tapi kalau kita lihat step-step yang ada ini ya di flowchart di bagian alir ini, ya udah. Kalau saya sih setuju sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Sutoyo. Itu aja Pastor Rene, thank you.